Di sesi ini kita akan sedikit mengenal atau mempelajari tentang konsep distribusi normal dalam PERT. PERT atau Program Evaluation and Review Technique, tujuan utamanya adalah nanti kita ingin menentukan estimasi durasi dan biaya. Jadi di sini ada kata estimasi, perkiraan sebetulnya, perkiraan. Dengan cara apa sih konsep PERT itu dilakukan untuk bisa mendapatkan estimasi durasi atau mungkin nanti biaya? Yaitu dengan cara menarik bobot dari nilai rata-rata atau min dari 3 nilai estimasi yang berbeda. Di konsep PERT ini memanfaatkan 3 kelompok penilaian di mana nantinya kita pakai sebagai nilai panduan. Karena balik lagi, konsep PERT ini kita melihat sesuatu yang belum terjadi, tapi kita sudah mengumpulkan data-data yang eksis, yang ada. Makanya di PERT itu kita diminta untuk mengisi data optimis, data pesimis, dan data real time. Karena kita nggak pernah tahu nih apa yang akan terjadi. Bisa saja ada skenario atau kondisi-kondisi yang membuat sesuatu menjadi buruk atau mungkin menjadi baik. Nah, konsep pengambilan 3 data ini untuk mendapatkan nilai estimasi itu didasarkan pada konsep distribusi pada statistik, yaitu konsep beta distribution. Jadi kalau kita lihat rumus-rumus yang ada, sebetulnya itu ada rumus-rumus yang biasa kita lihat pada konsep distribusi pada statistik. Seperti T, pengambilan waktu rata-rata, itu masih satu kesatuan. Lalu ada variance of time, atau varian. Dan ada kata standar deviasi. Di sini mari kita coba untuk melihat sebuah contoh soal analisis data menggunakan konsep PERT. Given situation, Budi ingin pergi ke Mojokerto di mana dia sedang ada di Surabaya. Nah, dengan konsep PERT kita kan diminta untuk bisa memberikan 3 data berupa data optimis, data normal, dan data pesimis, di mana data itu nanti akan kita pakai untuk melihat nilai estimasi. Nilai estimasi waktu tempuh dari Surabaya ke Mojokerto. Budi membuat rentang seperti yang ada di layar, di mana waktu optimis untuk bisa ke Mojokerto dari Surabaya adalah tercepat 15 menit. Waktu normalnya sekitar 25 menit. Pesimisnya di waktu 50 menit. Optimis, pesimis based on kondisi terburuk dan juga kondisi terbaik. Bisa saja kondisi macet, kondisi ada kecelakaan, kita bisa berpikir berarti kalau dengan ada faktor-faktor tersebut pesimisnya berapa? Kita tulis 50 menit. Ketika kondisi cuaca baik, jalanan lancar, tidak ada halangan, maka kita bisa tulis optimisnya di 15 menit. Namun waktu tempuh normal yang biasanya kita gunakan data waktu tempuh normal itu menggunakan data yang sebelum-sebelumnya, ya biasanya di 25 menit lah. Oke. Langkah pertama yang perlu kita hitung adalah menghitung expected time atau yang nanti akan kita sebut sebagai min. Kita akan mencari nilai rata-rata dari optimis, normal, dan pesimisnya. Di mana rumusnya sama dengan A ditambah dengan 4M ditambah dengan B dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 27,5 atau T, average time-nya atau expected average time-nya adalah selama 27,5 menit. Nah, dari hasil 27,5 menit ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada kemungkinan Budi bisa pergi dari Surabaya ke Mojokerto dengan menempuh waktu selama 27,5 menit. Bisa lebih cepat, juga bisa lebih lambat. Tapi ada kemungkinan di kisaran 27,5 menit. Namun nilai itu hanya sebatas kemungkinan. Kita membutuhkan nilai probabilitas untuk bisa memastikan. Variance atau VAR, rumusnya adalah V sama dengan B minus A dibagi 6 lalu dikuadratkan. Atau V di sini hasilnya adalah sebesar 5,833. Variance ini khusus variance untuk perjalanan dari Surabaya ke Mojokerto. Lain halnya ketika Budi
merangkai beberapa perjalanan menjadi satu untuk mencari nilai estimasi totalnya. Ketika di situ ada Surabaya Mojokerto, Mojokerto ke Madiun, Madiun Solo, Solo Jogja, maka di situ ada sekitar 4 varian. Maka akan muncul 4 variance of time dari masing-masing perjalanan. Nah, variance ini akan sangat bermanfaat ketika kita menghitung durasi dari sebuah sequence test atau kegiatan yang memiliki sequence lebih dari 2. Variance membantu kita untuk bisa menghitung nilai standar deviasi. Standar deviasi pada umumnya sering menggunakan S atau SD atau mungkin sigma. Di antara ketiga ini adalah simbol yang sering dipakai untuk menyimbolkan yang disebut dengan standar deviasi. Rumus untuk menghitung standar deviasi sama dengan S kuadrat sama dengan V atau S kuadrat sama dengan var, di mana S sama dengan akar dari var-nya. Akar dari V, variance, untuk perjalanan dari A ke B, yaitu sebesar 2,415 menit. Sehingga ada kemungkinan variansi sebaran atau deviasi dari min yang ada, minnya tadi 27,5 menit, adalah sebesar 2,45 menit. Kita sudah mendapatkan hasil dari min, varian, dan standar deviasi. Lalu bagaimana memanfaatkan angka-angka tersebut untuk bisa menemukan yang disebut dengan nilai estimasi dan juga nilai probabilitas dari perjalanan. Di kasus ini kita menggunakan contoh Budi Surabaya ke Mojokerto. Mungkin kita kenal dulu dengan konsep probabilitas dalam statistik. Dalam coin toss, ketika kita melempar koin, ketika kita diberi pertanyaan berapa sih probabilitas munculnya kepala, maka kita bisa menjawab oke, probabilitasnya adalah muncul kepala 1 di antara 2. Karena koin memiliki dua wajah, 2 sisi, antara muncul kepala dan muncul ekor, maka probabilitas muncul kepala 1 dari 2. Nah, pertanyaan lainnya untuk dadu. Ketika kita coba kocok 1 buah dadu, berapa sih peluang munculnya angka 6 dalam lemparan dadu? Kita mau lempar 1, 10, atau 100 kali, tetap saja peluang untuk bisa muncul 6 yaitu 1 dari 6, atau mungkin sekitar 16,67% atau 1,1/6-nya. Nah, pertanyaan yang lebih kompleks adalah berapa sih probabilitas, berapa sih peluang Budi pergi dari Surabaya ke Mojokerto dalam waktu 40 menit. Dari nilai min yang didapatkan, berapa sih probabilitasnya? Maka di sini kita membutuhkan nilai standar deviasi dari distribusi normalnya. Di situ kita akan mengenal konsep distribusi normal statistik pada konsep PERT. Dalam statistik, min dan juga SD, min, MAN, min, dan standar deviasi, SD, memiliki signifikansi yang sangat spesial, pengaruhnya sangat besar dalam konsep statistik. Jadi di standar deviasi, nilai statistik yang digunakan untuk menentukan kedekatan sampel statistik dengan rata-rata sebuah datanya. Semakin tinggi nilai deviasinya, maka semakin lebar pula rentang variasi datanya. Oke, jadi standar deviasi ini memberikan gambaran rentang atau gap antara nilai sampel terhadap rata-ratanya. Dan untuk bisa menentukan nilai standar deviasi diawali dengan menghitung nilai rata-rata dari semua titik data atau dari populasinya. Di mana kita sudah melakukan perhitungan itu di awal. Kita sudah menemukan nilai min-nya yaitu sebesar 27,5 menit. Dan kita juga sudah menemukan nilai standar deviasinya yaitu sebesar 2,415 menit. Bagaimana kita bisa merangkai kedua data ini? Saya ambil sampel atau contoh lain di mana di situ ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A memiliki 3 data dengan nilai sebesar 5, 6, dan 7.
Dan kelompok B memiliki 3 data dengan nilainya besarannya sebesar 2, 6, dan 10. Ketika kita menentukan nilai min, nilai average, nilai rata-rata dari kelompok A dan kelompok B, kita akan menjumlahkan jumlah dari data tersebut dibagi dengan jumlah populasi. Mengapa konsep perhitungan min yang di sini yang saat ini dengan dibandingkan pada konsep perhitungan di soal body berbeda? Ini adalah pembagian average secara rata, yang tadi adalah pembagian min menggunakan konsep pembobotan. Kembali ke layar bahwa di kelompok A, min average yang kita dapatkan nilainya adalah sebesar 6. Dan di kelompok B, min average-nya juga sama-sama sebesar 6. Ternyata nilai min dan average-nya sama, walaupun jenis atau bentuk populasinya berbeda. Yang di kelompok A intinya 5, 6, dan 7. Di kelompok B ada 2, 6, dan 10. Namun keduanya memiliki min dan average yang berbeda. Lantas apa yang membedakan? Yang membedakan adalah nilai standar deviasi. Dengan nilai min rata-rata yang sama, namun rentang antar sampel di kelompok B lebih berjauhan jika dibandingkan dengan kelompok A. Bisa kita lihat di kelompok B, dari 2 ke 6, 6 ke 10 memiliki jarak yang cukup jauh. Sedangkan untuk dari kelompok A, dari 5 ke 6, 6 ke 7 memiliki jarak atau rentang yang cukup pendek. Sehingga ketika kita diminta untuk menggambarkan grafik distribusi normal dari kelompok A dan kelompok B akan berbeda. Di kelompok A, nilai bentuk grafik distribusi normalnya akan berbentuk lebih runcing, yaitu yang berwarna hijau. Sedangkan di kelompok B, grafik distribusi normalnya yang berwarna ungu, di mana rentang atau bukaannya jauh lebih lebar. Nah, nilai standar deviasi dari kelompok B bisa kita katakan nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok A. Pak, bagaimana sih kok bisa menentukan bahwa nilai rentangnya jauh lebih tinggi, lebih rendah, atau gambar grafiknya jauh lebih mengerucut dan jauh lebih lebar? Maka kita perlu mempelajari konsep kurva distribusi normal. Kurva distribusi normal pasti sudah pernah Anda pelajari jauh sebelum mengenal manajemen sains, di mana Anda sudah mengenal basic of statistics sebelumnya. Nah, kurva distribusi normal ini terbentuk asalnya dari persebaran data histogram, di mana histogram yang terbentuk mungkin akan seperti ini kurang lebihnya ya. Sehingga dia akan membentuk sebuah bentuk yang menyerupai lonceng. Nah, dalam teori menentukan probabilitas atau peluang, kita harus mengenal yang disebut dengan distribusi normal. Jadi distribusi normal ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses analisis statistika. Nah, distribusi ini digunakan sebagai acuan untuk menghitung beberapa fenomena yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana? Kita kesini. Jadi distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau sebaran dari suatu variabel. Jadi persebaran dari suatu variabel. Nah, fungsi tersebut umumnya dibuktikan dalam sebuah grafik simetris yang disebut dengan kurva lonceng atau bell curve. Saat menandakan distribusi yang merata, kurvanya akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Jadi nilainya sama dan nilai ujung ini tidak akan menyentuh ordinat X-nya. Atau teori distribusi ini dikenal dengan distribusi Gauss. Dan nilai standar deviasi atau nilai rentang itu mewakili jarak dari masing-masing data yang ada. Mungkin lebih jelasnya kalau kita lihat ada di gambar saat ini. Oke. Jadi di gambar yang
ada sekarang bahwa kita bisa lihat bahwa nilai standar deviasi itu merupakan nilai gap antara variabel satu dengan variabel lainnya terhadap nilai rata-rata yang ada. Di mana nilai satu standar deviasi adalah sebesar gap antara rata-rata ke satu standar deviasi. Untuk berikutnya nilainya juga merupakan 2 kali standar deviasi dan nilai berikutnya ke 3 kali standar deviasi. Nah, kembali ke soal kita tadi yang di awal bahwa Budi yang akan pergi ke Mojokerto dari Surabaya dengan kondisi waktu optimis, real dan pesimisnya seperti yang ada di layar. Average time-nya atau T-nya atau min-nya yaitu sebesar 27,5 menit. Dan untuk standar deviasinya S atau SD atau sigma 2,415 menit. Nilai T atau min yaitu nilai yang ada di tengah, yaitu sebesar 27,5 menit. Di mana itu adalah nilai puncak, nilai rata-rata tertinggi dari persebaran variabel yang ada, dari rentang-rentang yang kita miliki ini. Nah, untuk standar deviasinya, nilai itu akan mewakili sebesar 2,415 menit terhadap nilai rata-ratanya, 2,415 menit. Maka kalau kita tuliskan di sini, ini plus 2,415 plus 2,415 dan ini plus 2,415 menit. Begitupun pula ke belakangnya minus 2,415 minus dan minus. Dan hasilnya bisa kita lihat di layar. Dari kurva distribusi normal yang sudah kita hitung di layar, di situ kita bisa tarik beberapa kesimpulan. Yaitu pertama, densitas dari populasi yang tertinggi berada di nilai min-nya, yaitu sebesar 27,5 menit. Jadi ada kemungkinan Budi, kemungkinan terbaiknya, kemungkinan tertingginya dia akan menempuh waktu di 27,5 menit, kurang lebihnya. Nah, perjalanan ini sudah pasti bisa ditempuh di 34,745 menit. Dari 34,745 kita bisa simpulkan bahwa 99,7%, hampir 100%, seluruh perjalanan itu bisa diselesaikan di bawah 34,745 menit. Jadi kalau lebih dari situ udah berlebihan, tapi dari sebaran variabel yang ada, semua perjalanan itu bisa ditempuh dalam waktu di bawah 34,745 menit. Dan dari seluruh perjalanan itu kita tidak mungkin bisa lebih cepat dari 20,255 menit. Jadi kita tidak bisa mengambil di angka 19 menit atau 18 menit, that is impossible. Based on data yang ada. Walaupun optimistik yang kita tulis adalah sebesar 15 menit. Namun dari hasil distribusi normalnya ternyata nilai terendahnya tidak bisa kurang dari 20,255 menit. Nah, kembali ke pertanyaan yang di awal, yaitu berapa sih probabilitas, berapa sih peluang Budi bisa menempuh perjalanan selama 27,5 menit? Maka jawabannya adalah ya sekitar 68,3% probabilitasnya. Namun berbicara tentang peluang, kita akan kembali pada pertanyaan ini. Jika Budi melakukan perjalanan lebih dari satu kali, perjalanan 1, 2, 3, 4, 5, tidak mungkin bisa kita jawab menggunakan 27,5 menit secara presisi. Namun kita bisa menggunakan yang namanya disebut dengan rentang, di mana kita bisa menggunakan rentang bahwa 68,3% kemungkinan Budi bisa menempuh perjalanan dari Surabaya ke Mojokerto
antara 25,08 hingga 29,9. 68,3% posibilitasnya adalah antara 25,08 menit hingga 29,9 menit. Itu merupakan rentang yang bisa kita pakai untuk menjawab kebutuhannya, bahwa dengan konsep rentang ini kita bisa memberikan sebuah possibility, sebuah kondisi yang menjanjikan, ya estimasinya kurang lebih di angka segitu. Jadi dengan menggunakan distribusi normal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa perjalanan yang bisa ditempuh oleh Budi, durasi perjalanan yang bisa ditempuh yaitu antara 25,08 menit hingga 29,9 menit. Dan peluangnya bisa tercapai di sekitar 68,3%. 68,3%. Jadi dengan memberikan range antara, kita bisa meningkatkan peluang kita untuk bisa menyelesaikan perjalanan itu dengan durasi waktu yang menjanjikan, daripada kita memberikan data 27,5 menit tapi kita nggak tahu lebih kurangnya berapa. Namun dengan konsep pendekatan distribusi normal ini, estimasi ini bisa kita tarik jauh lebih presisi. Kita bisa melihat ada sebuah rentang, kondisi terburuknya kira-kira segini, kondisi terbaiknya kira-kira segini. Nah, di situ pun kita juga bisa menentukan probabilitasnya yang barusan kita lihat, bahwa untuk bisa menempuh rentang waktu 25,08 menit sampai 29,9, ya probabilitasnya sekitar 68,27%. Berapa sih probabilitas Budi bisa pergi dari Surabaya ke Mojokerto dengan waktu 21 menit? Maka nilai 21 menit ada di sekitar sini, ya kita bisa jawab bahwa rentangnya hanya di kisaran 2% atau 1,8%-nya saja. Kalau kita pertanyaan adalah berapa sih probabilitas Budi menempuh perjalanan dari Surabaya ke Mojokerto dalam waktu 33 menit? 33 menit ada di sekitaran sini, maka probabilitasnya ya sekitar 98 atau mungkin 97% untuk bisa menempuh waktu selama 33 menit. Make sense ya. Jadi di situ kita bisa melihat sebuah kemasuk akalan ya, bahwa menempuh perjalanan dari Surabaya ke Mojokerto, kalau pingin cepat peluangnya kecil sekali. Tapi kalau pingin lambat di angka 33 menit peluangnya besar sekali. Namun kalau ingin diambil tengah-tengahnya di 27,5%, peluangnya ada sekitar 68,3%. Lebih dari 50%, maka bisa kita katakan, oke, nilai 27,5 menit menempuh Surabaya Mojokerto merupakan hal yang make sense. Agar bisa mendapatkan nilai probabilitas yang jauh lebih tepat dan presisi, maka kita sudah diberikan sebuah rumus, yaitu nilai Z sama dengan N dikurangi dengan X dibagi dengan S. S merupakan standar deviasi, N adalah batas variabelnya, dan X adalah variabel yang ingin ditinjau. Maka kalau kita bisa melihat di sini, maka nilai N dikurangi X dibagi dengan nilai S, di mana Z ini akan kita cari atau kita temukan dalam tabel standar normal distribution, di mana nilai Z-nya ada di sini. Kita tinggal mengurutkan untuk satu digit di depan koma, satu digit di belakang koma, dan digit kedua di belakang koma, yaitu yang berada di sisi tabel atasnya. Nah, nilai ini yang mewakili nilai prosentase terhadap nilai Z yang akan kita cari, atau nilai probabilitas presisi dari nilai yang akan kita harapkan, atau nilai yang mau kita. Dari rumus Z yang ada, kita akan mencoba sih dengan pertanyaan, berapa sih nilai probabilitas Budi menempuh waktu menyelesaikan perjalanan dari Surabaya ke Mojokerto dalam waktu 21 menit. Di mana nilai min-nya adalah 27,5, nilai standar deviasinya 2,415, hasilnya untuk Z 21 menit yaitu sebesar 2,691 minus.
Nah, pertanyaan keduanya adalah berapa sih probabilitas Budi menempuh waktu selama 33 menit dengan minnya 27,5, nilai standar deviasinya 2,415, Z untuk waktu 33 sebesar 2,277. Mari kita lihat nilai Z21 dan Z33 ini di tabel distribusi normal. Kita mulai dari minus 2,691. Minus 2,6, kita punya minus 2,6 dan 9, 2,69. Maka nilainya adalah sebesar 0,00357. Hasil bacaan dari tabel untuk Z21 sama dengan 0,00357. Sekarang kita lihat untuk Z yang 33 menit, yaitu 2,277. Karena itu bukan minus, kita ke tempat positif. 2,2. 2,27. Maka ada di sini, yaitu 0,988. Untuk Z33 yaitu 0,988. Nah, dari hasil bacaan tabel kita lihat untuk Z 21 menit probabilitasnya ada besar 0,357% dan untuk Z 33 menit probabilitasnya adalah 98,8%. Jadi kan bisa kita lihat nilai ini di tabel di grafik distribusi normal, maka 21 menit ya kurang lebih persentasenya kecil sekali, kurang lebih ya berada di area sini. Sedangkan untuk 33 berada di sini untuk area yang seluas ini.